status yang sudah dikeluarkan oleh Polres Serang di mana Nyai? Status apa tuh? TSK. Oh masa? Coba lihat. Kasih lihat dong. Coba lihat dulu. Suratnya cus. Coba yang handphonenya masih di bawah 1 juta jangan. Aduh, tolong ya. Tolong disponsorin Manda. Iya boleh. Mana? Tanggal 13. Oh, baru tahu ini. Kok bisa keluar surat ini ya? Kan Niki tadi kan juga udah datang 2 orang ya Kak ke sini. Oh enggak, kalau itu beda itu. Itu ada urusan memang soal surat tanah. Oke, Kak, gimana Kak menanggapi yang Karena gue juga ada surat juga, tapi itu dikirim tanggal berapa ya? Tadi sih baru bocor tadi sih. Baru hari ini ya berarti. Bocornya Tapi baru hari ini. tanggalnya tanggal 13. Tanggal 13. Gue juga ada tanggal 13 tapi jadi saksi. boleh dilihat Dikirim tanggal 10. Sebentar. Tanggal tunggu. Di mana ya? Tunggu ya, sabar ya. Enggak apa-apa. Nah, tuh ini juga tanggal 13. Tapi sebagai saksi. Oh. Di zoom aja ya. Tanggal 13. Tahan. Ini kalau nggak salah dikirimnya tanggal 10. Tuh ada tanggal 10 di Kanan left nih. Ini mana sini? Lagi. Ini kanan kiri. Sabar. Oke. Sabar. Ini kayak Polres Banten nggak ada yang sabar deh. Nyai. Sabar satu-satu ya. Tuh. Udah, nanti itu cloning aja lah. Nanti dikasih. Tapi ini yang live nih, yang live. Tapi ini Kak Niki udah nerima surat itu yang jadi Belum, saksi. Belum. Yang jadi saksi udah. Saksi kan udah tanggal 10. Yang Oke, tersangka yang ini tersangka tanggal 13 ini. Belum, baru dikasih ke kalian, bingung juga kan. Harusnya kan Nikita Mirzani, tapi kenapa ke wartawan? Jadi agak bingung nih, ini tanggal 13 dikirim tanggal 10 dari Serang sebagai saksi. Tapi kalian dapatnya tanggal 13 sebagai tersangka. Tapi tanggal 15 ada bukan berbekan ya, apa namanya? Pengepungan dari polisi Serang Banten. Ditangkep. Kok bisa? Ayo, bingung nggak? Bingung nggak sih? Kalau gue sih bingung ya. Tapi kan waktu itu kan tanggal 15 jam 3 sore kan gue ada ke Serang ya, Polres Serang Banten. Kan Bapak Kabid Humasnya sendiri bilang kalau gue itu diperiksa sebagai saksi, klarifikasi. Tapi kok itu yang disebarin itu sebagai tersangka, itu asli atau palsu itu suratnya? Gitu. Jadi kalau misalkan kalian mau tahu dengan jelas, kalian silakan pergi aja tanya ke Kabid Humas Polda Serang Banten. Gitu. Karena kan nggak tahu sekarang kan apa-apa bisa dipalsuin. Nyai update sedikit soal pemeriksaan kemarin seperti apa? Nggak ada pemeriksaan kemarin sebagai saksi. Dan berapa pertanyaan yang diajukan? Kalau berapa pertanyaan nggak tahu karena menurut gua kasus ini nggak penting jadi nggak terlalu tahu berapa pertanyaan gitu karena kebanyakan ngobrolnya sih. Apa sih yang lebih Tekankan gitu, dicecer jadi dalam saksi hal. itu kan Niki? Cuman ditanya ini postingannya benar nggak? Iya betul itu postingan saya. Kok bisa bilang begitu ya karena memang dia begitu gitu. Niki cukup mengejutkan nggak dengan Barusan Ya, ini dapat informasi. Ini kayak menurut kalian aja deh, ini kayak main-main gak sih? Kok ada 2 surat panggilan tapi yang disebarin ke kalian sebagai tersangka, yang dikirim ke saya sebagai saksi tanggal 15 jam 3 pagi ada pengepungan dari Polres Serang Banten. Bapak-bapak polisinya datang jam 3 subuh pagi, itu kenapa gitu? Gue bingung kenapa ya kok bisa ada kayak begini. Ini jangan-jangan antara institusi mau memecah belah kedua polisi kali ya, mungkin ada kubu-kubuan atau bagaimana, saya nggak paham gitu. Tapi kalau kalian mau dengan jelas pengen tahu secara detailnya kayak gimana, ya kalian datang aja ke sana, datengin, jangan ke saya. Itu yang nyebarin siapa juga saya nggak tahu. Kan ini seandainya memang surat itu dinyatakan betul sah gitu dengan Nggak bisa, jadi itu tersangka. nggak sah, itu nggak bisa. Kan Kabid Humasnya sendiri bilang katanya saksi, kok yang disebarin tersangka. Kalian udah lihat kan yang saya di Polres Banten, yang saya preskon sama bapak-bapak kepolisian dari sana, kan ada Kabid Humas Polda Banten, saksi kan, ada kan siarannya, kalian lihat sendiri nggak? Ya itu aja yang harus dipertanggungjawabkan. Niki mungkin ada niat untuk melaporkan balik. Oh iya, hari Sabtu ini memang saya rencananya ingin ke
apa ya namanya, bukan propam ya, apa namanya kalau mau laporin ke polisian itu SPKT untuk melaporkan Iya, polisi. propam. Ya, propam, revisi propam hari Sabtu besok. Di mana tuh kan? Di Mabes Polri. Mabes Polri. Sekitaran jam 12 jam 1 lah ya. Habis zuhur lah ya. Iya, karena kalau misalkan mau disanding-sandingin sama kasus aku, kan aku ada beberapa kasus juga yang undang-undang ITE kebetulan ya. Contohnya aja yang Indra Tarigan sebagai terdakwa. Dia itu memposting foto anakku Laura dengan jelas ya. Tapi kok prosesnya lama ya, sampai 2 tahun, itu pun tidak ada penahanan. Dan dia pun sekarang sedang disidangkan. Kebetulan sudah divonis 6 bulan penjara, subsidiar 100 juta 1 bulan plus 1 bulan kurungan kalau nggak mampu bayar. Dan dia juga lagi banding. Tapi kok ini cepet banget ya gitu, 3 minggu di Polda Banten. Kok bisa seheboh ini gitu. Jadi nggak tahu deh, bingung juga. Kalau nggak salah undang-undang ITE sih seharusnya nggak begini ya gitu. Prosesnya kalau sesuai prosedur, prosesnya nggak mungkin secepat ini. Apa mungkin, nggak tahu ya. Setahu Niki, kalau misalkan kita berkasus, misalkan Niki mau ngelaporin siapa gitu, KTP-nya Jakarta Selatan nih, tiba-tiba mau ngelaporin ke Polda Metro, pasti bapak-bapak dari SPKT Polda Metro bilang, kenapa nggak ngelapor ke Polres Jakarta Selatan, gitu kan, biasanya gitu kan. Cuman kemarin memang saya pertanyakan, Pak, kenapa kok bisa diterima di Banten? Kata bapak penyidiknya, yang kebetulan saya pegang juga fotonya, dia bilang iya, karena dia sedang lihat pabrik di daerah Banten. Lalu dia ngecek Instagram saya dan dia langsung melaporkan ke Polres ya, bukan Polda, Polres Serang Banten. Tapi KTP-nya di Jakarta gitu. Terus saya bingung karena saya orang yang nggak mau terlalu banyak nanya, jadi saya iyain aja. Tapi menurut yang udah kalau kita berkasus ya sesuai sama KTP sih. Itu walaupun tempat kejadiannya mau di Serang kek, mau di Papua kek, mau di Makassar kek, tetap acuannya adalah KTP gitu kan, domisili kan gitu. Kak Niki, terkait postingan yang diperiksa sama polisi, itu postingan yang mana? Kak Niki yang ditanyain. Postingannya ada 2 mengenai Dito Mahendra yang melakukan pemukulan terhadap security. Itu. Gitu. Tapi itu benar adanya gitu ya, Pak? Kan ada di berita. Kan kalian sendiri yang bikin beritanya. Kok nanya ke saya? Berarti Kak Niki hanya menyampaikan gitu ya, Kak Niki ya? Yang kau balik nanya. Kadang-kadang wartawan nih suka ini dia ambigu. Itu yang mau dilaporin ke Mabes siapa aja? Semua yang terkait di Polres Serang Banten gitu. Termasuk orang yang saudara Mahendra itu sendiri. Dito Mahendra itu ya pokoknya semua yang terkait aja lah gitu, karena kalau kita ngikutin prosedur hukum yang ada di Indonesia dan undang-undang, sepertinya kalau kasus yang sekarang terlalu ekspres gitu, belum pernah dipanggil, kasusnya belum naik, masih sebagai saksi, tiba-tiba sudah ada yang menyebarluaskan surat katanya tanggal 13 sebagai TSK, padahal tanggal 15 sudah datang ke Polres Serang Banten, dan Bapak Kabid Humas Polda Serang Banten pun kita duduk bareng di satu meja, dan dia ngomong pun di depan wartawan bahwa nih kita statusnya sebagai saksi gitu. Pasal yang mau dilaporkan apa, Nyai? Undang-undang ITE.